Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Insyaallah semoga Allah SWT selalu melindungi antum semua dan memberikan kesehatan serta perlindungan yang sempurna. Seperti biasa, mari awali pagi kita dengan zikir pagi, muhasabah diri, qiraatul Quran, dan pikiran-pikiran yang baik untuk menyosong hari kita yang insya Allah penuh berkah ini. Baik, pembahasan pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana cara terapi pengobatan ain. Ada banyak caranya, yang paling utama adalah ruqyah syar'iyah. Bacakan ruqyah kepada orang yang terkena ain. Baik itu dia anak kecil, bayi, atau orang dewasa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah, dia bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyah fi wajhiha saf'atun faqala istalqudaha fa inna biha nadhrah. Nabi pernah melihat seorang budak perempuan dari rumah Ummu Salamah. Wajahnya terlihat kusam dan pucat. Lalu beliau, baginda Nabi SAW, merintahkan untuk meruqyah. Istalqudaha, ruqyah dia, kata Nabi. Fa inna biha nadhrah, karena sungguhnya dia terkena nadhrah. Nadhrah ini ain. Juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidah Aisyah, beliau bercerita, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasama'a sawta sabiyyin yabki faqala ma li sabiyyikum hadha yabki fahal astarqaytum lahu min al-'ain. Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah. Tiba-tiba Nabi SAW dengan jeritan bayi yang nangis. Kemudian beliau bersabda, kenapa bayi ini menangis terus? Ma li sabiyikum hadha yabki, kenapa bayi ini nangis terus-menerus? Fa hal astarqaitum lahu min al-ain, apakah kalian tidak segera meruqyahnya untuk mengobati dari penyakit ain? Jadi bisa ditimbulkan karena rasa kagum. Kita telah mengenal jauh penyakit ain ini. Yang pertama, ainul hasad. Ada ain karena rasa kagum, rasa hasad, rasa tidak suka dari orang yang melihat kenikmatan yang datang kepada kita dari Allah SWT. Maka ini solusinya adalah ruqyah. Atau kita tidak tahu pelempar ain ini siapa, maka solusinya ruqyah. Dan ketika kita tahu pelempar ainnya siapa, ini biasanya karena ainul ijab atau karena ain ta'jub. Kalau seorang ta'jub atau ijab, kagum melihat keindahan rupa kita atau keindahan rupa istri atau sahabat kita atau anak kita, atau karena terkagum terkagum melihat benda-benda yang ada dalam rumah kita, maka ruqyah rumahnya dengan bacaan Al-Quran, terutama suratul Baqarah di dalam rumah. Dan kalau diketahui pelempar ainnya, biasanya kalau ain ijab, maka suruhlah, ada dua cara, dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Yang pertama, suruh orang yang pelempar ain ini mandi, dan air mandinya ini dimandikan ke orang yang terkena ain. Yang kedua, suruh orang yang melempar ainnya ini berwudu dan air wudunya dimandikan kepada orang yang terkena ain atau yang terlempar ain. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
kana yu'manu kaya marul ainu ayatawadda'a yugsira minhul ma'in, bahwa Nabi pernah menyuruh untuk para pempal ain, kana yu'marul ainu ayatawadda'a, untuk berwudu, wa yaghtasila minhul ma'in, dan membersihkan dan memandikan air bekas wudu ini kepada orang yang terlempar airnya. Ini di dalam kitab Azkar, kitab Azkar Nawawi, kita bisa dapatkan keterangan ini insyaallah. Nah, selain dengan cara memandikan korban ain atau yang terlempar ain dengan air wudu atau bekas mandi orang yang terkena ain, kalau misalkan dengan bekas mandi ini kita bisa dapatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang mana Nabi SAW pernah menyuruh untuk melakukan, untuk seorang yang melempar ain ini mandi dan kemudian air tersebut dimandikan kepada yang terlempar ain. Namun kalau di masyarakat kita mungkin terdengar agak-agak ngeri. Paling yang biasa suruh wudu orang yang melempar ainnya, kemudian air wudunya ditadah dan air wudu tersebut dimandikan kepada orang yang terkena ain, walaupun dalam kondisi demam, mandikan saja. Pernah ada suatu keluarga yang terkena dampak ain ini. Jadi ceritanya begini, ada kakak beradik, yang satu kelas 3 SD, yang satu kelas 5 SD. Yang kelas 3 SD dia sudah hafal sekitar 10 juz Al-Quran anaknya ini. Sedangkan yang kelas 5 SD kakaknya ini baru hafal 3 juz. Otomatis kasih sayang orang tua lebih berpihak kepada adiknya daripada kepada kakaknya. Sementara kakaknya sering dimarahi, sering karena tidak menurut dan sebagainya. Adiknya yang hafal 10 juz ini sangat dimanja dan diutamakan, sehingga timbul kecemburuan dari keluarga tersebut, terutama dari sang kakak. Dia sering murung sendirian dan akhirnya beberapa waktu adiknya ini sakit, demam tinggi, bahkan tidak mau makan beberapa hari, hanya masuk sedikit, bawa ke dokter, dokter pun bingung, ini tidak sakit, tidak terdeteksi dia penyakitnya apa, hingga sampai akhirnya kurus kering si adiknya ini. Dan ketika menemui seorang peruqyah, kemudian diruqyah, dan ternyata memang ini adalah ain, maka kakaknya ini suruh wudu, kemudian air wudunya dimandikan kepada adiknya, dan bismillah adiknya seperti terbangun dari pingsan atau terbangun dari kesurupan. Bismillah makan pun lahap dan akhirnya gemuk kembali dan ceria kembali seperti semula. Maka ini jadi ibar buat kita semua, kalau kita punya anak banyak di rumah, berusaha bersikap adil. Adil ini tidak harus sama rata, tapi sesuai porsi. Ya, kalau misalkan anaknya yang besar, dia sukanya pakaian yang warna ini, maka kita sarankan untuk lebih tertutup aurat dan warnanya agak gelap, gitu. Kalau anak-anak yang kecil-kecil, yang masih usia 2 tahun, 4 tahun, 3 tahun, maka silahkan kesukaan mereka apa. Tapi jangan ajarkan anak-anak kita berpakaian seperti orang-orang barat atau menjauhi sunnah baginda Nabi SAW. Untuk anak-anak kecil yang perempuan, ajarkan dia berkerudung dari kecil, karena berkerudung di waktu dewasa itu berat untuk memulainya, mungkin panas, gerah dan tidak nyaman. Tapi kalau di kecil diajarkan untuk berkerudung, mungkin kita ini eksploitasi anak, bukan, tapi ini tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak-anak, sehingga mereka di waktu dewasa memahami bahwa membuka kerudung di luar rumah adalah perbuatan tercela dan ayahnya nanti terseret ke dalam api neraka karena ulah anaknya ini. Maka ajarkan anak-anak kita dari kecil. Madrasah paling terbaik adalah rumah, dan madrasah paling pertama adalah rumah. Ustaznya ada kita di rumah. Maka berilah contoh yang baik, ajarkan anak-anak kita adab dan akhlak. Insyaallah seperti itu. Dan yang paling utama adalah bersikap adil kepada mereka. Jangan sampai kita pilih kasih, terutama dalam pemberian kasih sayang. Ini akan menimbulkan ain di antara keluarga.
sekalipun itu anak tiri atau misalkan anak yang kita adopsi atau bawa dari panti atau misalkan dari mana kita urus di rumah, berusaha seadil mungkin, terutama melihat rasa dari anak kita atau anak angkat kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi sakit yang kemudian dokter memvonisnya tidak ada gangguan atau tidak ada sakit, tidak terdeteksi medis istilahnya, maka lakukan ruqyah atau seperti tadi kita cari kecurigaan kita kepada siapa ini pelempar ainnya, maka mandikan. Nah, berbeda dengan sihir, ini hampir-hampir mirip dengan gejala sihir, namun kita bisa pastikan kalau ain ini cepat, langsung sakit, langsung jatuh. Baik, kalau sihir bertahap mulai dari sakit anaknya ini emosinya dirubah dulu. Yang tadinya pendiam jadi pemarah, yang tadinya lembut jadi kasar dan lain sebagainya. Di hari-hari berikutnya ada sakit di area perut atau kepala, mengeluhkan seperti itu, dan lama kelamaan ada sakit seperti penyakit ain juga. Dan kalau ain ini kontan, begitu terlempar ain dia langsung sakit, baik dia ainnya ain ta'jub ataupun ainnya ain tadi ain ijab ataupun ain hasid atau ain hasud dari orang yang dengki kepada pelempar ain yang dilemparkan ain, maka boleh dimandikan. Ini hadisnya pun kuat. Boleh juga dimandikan dengan air wudhu. Dimandikan dengan air wudhu, boleh juga dimandikan dengan bekas air mandi. Nah, seperti itu, air mandi orang yang pelempar ain. Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui pelempar ainnya bagaimana? Maka ruqyah. Solusinya adalah ruqyah. Sebenarnya telah kita jelaskan tadi, Rasulullah SAW menyuruh untuk meruqyah seorang anak kecil, bahkan sahabat yang terkena ain dari sahabatnya untuk diruqyah, untuk dimandikan. Nah, itu dia. Apa bacaannya? Bacaan yang dibacalah bacaan yang masyhur, yang sudah kita baca setiap kali kita mau ruqyah. Bacaan biasa seperti lafaz bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan cara memegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan, posisi kita di sebelah kanan korban ya, sebelah kanan korban suruh duduk bersila atau misalkan duduk nyaman, kemudian kita pegang ubun-ubunnya dan kita berada di sebelah kanan misalkan, atau sebelah kiri, yang nyaman itu sebelah kanan. Ini bukan syarat ya, tapi kita lihat kenyamanan meruqyah. Khawatir yang keluar bukan ain tapi sihir misalkan, yang biasanya ngamuk dan kita kena tonjok nanti di depan. Tapi kalau kita berada di posisi di pinggir, ini akan sulit bagi mereka. Atau di belakang korban kita bacakan ayat ruqyah, pegang ubun-ubunnya, bacakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah arkik aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhik, dari setiap yang mengganggu, keburukan mengganggu setiap yang mengganggu, wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dan dari setiap jiwa dan ain hasid, pandangan mata orang yang hasud. Allah yashfik, Allah yang menyembuhkanmu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah arkik aku meruqyahmu. Atau dengan doa sama cara seperti tadi, letakkan tangan kita di ubun-ubun korban, bacakan bismillah yubrik, wa min kulli da'i yashfik, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri kulli dzi ain, dengan nama Allah semoga Allah memulihkanmu dan semoga Allah menyembuhkanmu dari setiap penyakit dan dari setiap keburukan orang hasad ketika mereka hasad dan dari setiap pandangan mata jahat. Ini riwayat Muslim nomor 2186. Lebih hebat lagi bacakan ayat Qur'annya setelah doa-doa ini, atau doa yang lain bisa juga Allahumma rabbana adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ini doa untuk penyembuh penyakit yang paling umum. Allahumma rabbana, Allahumma ya Allah rabbana, Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakit atau sembuhkanlah, washfi, sembuhkanlah, anta syafi, sesungguhnya engkau, anta syafi, engkau maha penyembuh, la shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifa'an la yughadir, sembuhkanlah
tanpa kesembuhan tanpa meninggalkan bekas sakit. Untuk ayat-ayatnya yang paling umum bisa kita gunakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diulang berkali-kali berdasarkan hadis Bukhari dalam kitab Fadhilul Quran bab Al-Mu'awwidhatain. Baca dengan perlahan bersuara keras di dekat telinganya, di dekat telinga korban. Semisal setelah doa itu kita sambil pegang ubun-ubunnya, kita bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang-ulang. Kalau misalkan tidak ada reaksi, tambah dengan Al-Falaq. Tidak ada reaksi juga, baru An-Nas. Nah, seperti itu. Nah, ketika di tengah-tengah surat yang kita bacakan tadi ada reaksi, bergetar misalkan agak sendawa-sendawa atau agak bergerak-gerak di area tertentu atau korban merasa tidak nyaman, maka teruskan bacaan dengan lebih tegas lagi. Keraskan suaranya sampai mereka mau muntah atau muntah dengan tidak disengaja. Itu tarik semuanya. Nah, beginilah. Itu cara pengobatan penyakit ain. Bagaimana agar terhindar dari ain? Pertama, berhenti memuji anak sendiri, berhenti memuji karunia yang Allah berikan kepada kita, dan menceritakannya kepada orang lain. Tutup. Jangan sampai kita pamer, terutama kepada mereka yang memang menyimpan hasad, rasa tidak suka kepada kita dan keluarga kita. Sebaiknya kita tidak berlaku pamer atau riya. Pamer memperlihatkan benda-benda yang kita sukai, kita punyai, atau kita menceritakan kebaikan kehebatan anak-anak kita kepada mereka, atau memajang foto-foto di media sosial, ini termasuk juga, atau di DP WhatsApp dan lain sebagainya. Ini fatalnya di ain nanti. Maka kalau misalkan sudah terserang, periksa foto-foto itu, dihapus sebaiknya. Dan cara pencegahan untuk agar ain tidak terlempar dari kita kepada mereka, karena ain ada dua, ain dari orang yang tidak suka yang disebut ain hasad, dan ain yang dari rasa takjub, orang yang sangat suka, sahabat dekat kita, tapi dia i'jab atau takjub ketika mengucapkan wah anak ini lucu sekali, maka ain terlempar langsung sakit misalkan ketika pulang. Nah, ini pencegahannya adalah libatkan asma Allah ketika memuji, baik dari kita ataupun kita ingatkan sahabat kita yang memuji anak kita atau kita, misalkan kamu ini hebat sekali, ini sukses atau segala macam, libatkan Allah, ini semuanya dari Allah, innalillah atau alhamdulillah, segala puji ini milik Allah bukan milikku. Diingatkan, oh ya alhamdulillah, atau ini cuma titipan, ini cuma ujian dari Allah. Maka libatkan Masya Allah tabarakallah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita muji ada balita atau anak bayi yang lucu sekali tetangga kita, Masya Allah wa tabarakallah, Allahumma ja'al saiban, Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sa'adah wa ahli Quran wa ahli ta'ah wa la taj'al min adh-dhurri innaka ala kulli syai'in qadir. Doakan seperti itu bisa. Ya Allah, jadikanlah anak ini ahli Quran, ahli taat, ahli kebaikan, ahli khair. Wala taj'al min adh-dhurri innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan jadikan anak ini sebagai ahli madarat. Sungguh yang Kau Maha Kuasa segala sesuatu. Doakan atau puji Allah dulu. Masya Allah wa tabarakallah, ini anak lucu sekali. Nah, seperti itu. Atau misalkan dengan doa-doa yang sifatnya sunnah. Nah, seperti itu tadi, misalkan kita kasih dia doa perlindungan atau ajarkan kepada anak-anak kita, atau pas menimang ketika nangis dari mulai malam sampai pagi misalkan, sambil diait, sambil ditimang, sambil bacakan doa-doa perlindungan atau doa-doa penghindar ain. Nah, seperti tadi, Allahumma rabbana ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik.
atau a'udzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Anak nangis terus, bacakan itu terus. Jadi untuk penyembuhannya bacakan sambil ditimang kalau anak-anak. Kalau untuk dewasa pegang ubun-ubunnya. Kalau sudah terjadi parah sekali, maka untuk pemulihannya libatkan herbal, madu, libatkan habatus sauda, libatkan minyak bidara, libatkan zaitun, buat ramuan agar tenaganya kembali pulih, terutama kurma, dari kurma ajwa, agar terlindung dari gangguan syaitan. Nah, beri dia asupan-asupan yang berbobot. Ketika ainnya keluar, dia nafsu makan kembali. Barakallahu fikum. Insyaallah silakan yang ada ditanyakan boleh diutarakan di grup ini terkait ain, dan barangkali ada yang menambahkan atau berbagi pengalaman seputar penyakit ain ini silahkan. Barakallah. Semoga bermanfaat. Allahumma inni na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.